memberi persembahan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi Kak Feni, biarlah hikmat marifat Allah mengalir melalui Kak Feni dan berbuah untuk setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Aduh, luar biasa. Rasanya gak mau berhenti, kita mau worship ya terus ya. Pengennya worship terus ya. Siapa yang ngalami Tuhan tadi? Kalian boleh nikmati hadirat Tuhan. Yuk bilang sama dirimu sendiri. Bilang sama dirimu sendiri, bahkan jadi doamu. Aduh Tuhan, jangan jauh-jauh ya Tuhan ya. Dekat aja terus ya. Tuhan lagi ya Tuhan ya, dekat terus. Nah, siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Tuhan pastinya, kepada Gembala Youth kita, Kak Aldo, Kak Diki. Puji nama Tuhan yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk melayani kita dalam firman Tuhan. Nah, tema kita bulan ini adalah tentang worship, praise worship. Tadi kita sudah sudah menikmati pujian dan penyembahan kita. Pengennya di EYC terus ya, wah kita bisa, wah gitu ya. Luar biasa, kalau disuruh lompat ya pengen lompat ya, pengen kita di tempat ini ya, buat saya ketika kalian ada di EYC kita punya kebebasan dan kita punya keluasan untuk mengekspresikan worshipmu. Saya katakan bukan ketika ada di ibadah raya kamu nggak akan mudah untuk mengekspresikan itu, tidak. Tetapi ketika kamu ada di tengah-tengah anak-anak muda seumuran kamu, wah buat saya itu sangat mudah. Sedangkan saya yang sudah di usia yang sudah di kepala 4, pengennya lompat, saya pengen, wow. Kalau saya nggak ingat nanti saya WL sore lagi ya di ibadah raya. Kalau nggak ingat itu, wah pengennya terus. Karena buat saya, worship itu memang, worship itu kita pada siang ini banyak ya, kita semua bareng-bareng. Satu sama lain saya bisa dengar yang di belakang saya bisa worship, saya bisa dengar yang di samping saya bisa worship. Itu yang membangkitkan gairah saya untuk lebih lagi untuk menyembah. Tapi saya mau katakan, worship itu tentang kamu dan Tuhan. Tentang kamu dan Tuhan. Kalian tahu teman di sampingmu itu ketika dia menyembah, saya tadi puji Tuhan ada di lingkungan yang dan ada di area yang lumayan sangat membantu saya. Kalau Marci mungkin nggak tarik saya ke sebelah sini, saya akan sendiri di jalur itu ya. Tapi saya ditarik ke satu area yang buat saya sangat membuat saya area itu sangat membangun roh saya, sangat membangun semangat saya untuk yes. Waktu saya lihat mungkin pemimpin pujian semua singers bisa melompat, kaki ini rasanya pengen melompat. Dan bukan cuma sekedar itu adrenalin atau gairah kita. Saya katakan gairah anak muda ya, pengen lompat, pengen nari. Tapi ada satu gairah yang saya nggak bisa tahan, yaitu gairah dalam hati saya. Yesus bilang, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Itu yang terus ada di hati saya tadi. Yes Lord, yes Lord. Saya cuma katakan itu mungkin kalau Marci sampai dengar, yes you are Lord, yes you are Lord. Karena saya tuh kayak jawab Tuhan, ya kamu diselamatkan, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Dan siang hari ini saya mau bagi sesuatu buat kalian, apa yang saya dapat tentang ini, tentang bagaimana kita merespon. Dan saya tadi itu katakan, yes Lord, yes Lord. Ketika dia berkata, aku mengasihimu, aku mengasihi, aku mencintaimu. Saya katakan, kalau saya bisa bilang sama Tuhan, saya tunggu sebentar Tuhan. Aku mau menikmati, tapi di saat itu Tuhan tuh ngomong, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Karena ada di dalam cerita Alkitab, ada dalam satu kisah di dalam Alkitab. Ketika Allah sendiri berkata, aku mengasihimu kepada satu bangsa. Dengan jelas nanti kita akan bacakan. Ada satu ayat, ada satu pasal di situ. Allah sendiri berkata, aku mengasihimu. Tapi kalian tahu, bangsa ini curiga dengan Tuhan. Kalian tahu, bangsa ini bertanya-tanya dengan Tuhan, gimana caramu mengasihi aku? Gimana caramu mengasihi aku? Padahal dengan jelas dari awal dia berkata, aku mengasihimu. Cintaku ada buat kamu. Tapi bangsa itu berkata, gimana kamu bisa mengasihi aku? Lihat keadaanku sekarang. Mereka tunjukkan keadaan. Lihat keadaanku sekarang. Keadaanku lagi tidak baik. Keadaanku lagi terpuruk. Kotaku lagi hancur. Tempat tinggalku lagi tidak ada.
Lantas kamu bilang kamu mengasihi aku. Itu yang jadi pertanyaan orang-orang saat itu. Tapi Tuhan berkata, aku tetap mengasihimu. Nah, siang hari ini saya mau bagikan buat saudara bagaimana respon yang benar. Salah satu respon yang benar sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen adalah penyembahan. Jadi saya mau katakannya sama sekalian. Bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang kehidupan kerohanian, itu hampir sama dengan kehidupan kita di jasmani ini ya. Kalau kita dikatakan sebagai makhluk hidup, kalau kita dikatakan sebagai makhluk yang bertumbuh, yang berkembang, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dia memiliki respon, bisa memberi respon dan dia bisa menerima respon. Contohnya gini, Tuhan kasih saya 3 anak, jadi saya bisa melihat respon mereka satu persatu. Contohnya supaya kita bisa melihat anak ini sehat, anak ini hidup, dan anak ini berkembang. Waktu bayi sekitar mungkin umur 1 bulan, 2 bulan, mata mereka baru belajar untuk melihat. Ada satu alat yang saya goyangkan di depan mereka, itu berwarna, alat itu berwarna. Dan saya mulai melihat ketika mata mereka mulai gerak. Salah satu ciri dari orang memiliki respon, ada gerakan atau ada tindakan. Matanya mulai bergerak. Oh puji Tuhan, berarti anak saya dia bisa melihat. Nah gitu ya. Mulai terus saya kasih ada alat, ada benda itu yang bergerak di depan mata dan benda itu berwarna-warni. Dia mulai gerak. Matanya mulai gerak. Akhirnya saya mulai kasih ke kiri, ke kanan. Lihat kepalanya mulai bergerak. Terima kasih Tuhan, berarti anak ini sehat. Matanya sehat, anak ini hidup. Mulai lagi. Saya mulai tes respon dari mereka. Dengan cara apa? Membeli satu alat yang punya ada nyanyiannya. Ketika saya mulai pasang itu, mereka tuh mulai gini. Padahal alat itu ada di jauh. Tapi ada suara, mereka mulai gini, mulai dengar. Oh berarti telinganya ada respon. Wah, berarti anak saya sehat Tuhan. Anak saya enggak matanya baik, telinganya baik. Mulai. Habis itu bukan cuma sampai mereka bergerak, kepalanya mereka bergerak. Mulai bertambah umur. Mulai kasih dirangsang dengan satu respon dengan baik, yang baik lagi. Mulai taruh di depan mereka ketika mereka mulai berteriak ketika umur 3 bulan, 4 bulan. Mereka mulai berteriak-teriak. Mulai lagi kasih alat di depan mereka. Dan kalian tahu, tangan mereka mulai menggapai alat itu. Wah motoriknya udah main nih. Wah bagus ini udah mulai tendang-tendang. Mulai tendang kaki kanan. Kakinya udah mulai kayak gini. Wah anak ini sehat. Anak ini mulai bertumbuh dengan baik. Demikian halnya dengan rohani kita. Kalau kita dikatakan sebagai anak Tuhan, sebagai anak muda yang hidup, anak muda yang aku lagi stepnya udah nanjak. Berarti kita juga harus memiliki respon yang baik. Ada hubungannya mungkin dengan firman Tuhan pada minggu lalu. Siang hari ini saya membawakan bagaimana respon kita terhadap kemurahan Tuhan. Bicara tentang kemurahan, mungkin Om Frank sudah cerita di tempat ini, sudah sampaikan di tempat ini. Bicara tentang kemurahan adalah bicara sesuatu sebenarnya yang layak kita terima, yaitu hukuman. Tetapi itu dibatalkan dengan kemurahan Allah. Sekarang kita sudah menerima kemurahan Allah. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita sudah menerima penyelamatan daripada Tuhan. Bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang percaya? Respon kita sebagai anak-anak muda terhadap apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terhadap pengorbanan yang Yesus lakukan kepada kita. Apa respon kita? Salah satu respon yang benar terhadap kemurahan Allah, terhadap kebaikan Tuhan adalah praise and worship. Menyembah Tuhan. Kita lihat satu ayat. Ada banyak ayat. Yesaya 25, kita mau lihat Yesaya pasal yang ke-25. Ayat yang pertama. Yesaya 25 ayat yang pertama, sudah dapat? Ya, saya akan bacakan. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kasih setia yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kita mau melihat respon itu yang di mana sih? Firman Tuhan berkata di bagian pertama, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, seperti OP tadi.
Elia dia taat. Karena apa? Dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Dia sudah alami Tuhan. Kalau kamu sudah mengalami Tuhan, kamu akan kenal siapa Tuhanmu. Bukan cuma apa kata orang, apa kata Kak Aldo, apa kata Ko Kris, apa kata Ko Yohan. Tetapi bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang pengalamanmu. Aku disembuhkan dari, mungkin kalian mendengar, oh ini temanku ini dia sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bukan cuma seperti itu. Tapi benar-benar kamu akan mengalami siapa Tuhanmu. Oh benar-benar kamu alami ketika kamu sakit, kamu berdoa. Ya Tuhan yang sembuhkan. Nah, di bagian pertama firman Tuhan berkata, ya Tuhan Engkaulah Allahku. Ini mau menyatakan bahwa orang yang memiliki respon yang baik. Orang yang memiliki kesehatan rohani. Rohaninya nggak lagi sakit. Adalah mereka yang mengenal Allah mereka. Mereka yang kenal siapa Tuhan mereka. Kalau saya pelajari tentang bagian yang pertama, ya Tuhan Engkaulah Allahku. Bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan. Itu keluarannya berkata, tidak ada Allah lain selain Tuhan yang kita sembah. Tapi hari-hari ini kita tahu bersama, kalaupun mungkin kita nonton berita, ada banyak informasi-informasi yang kita terima mungkin dari media sosial. Kita melihat cara kerja iblis sekarang apa? Dia dengan gencar menghilangkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Segala macam cara dia lakukan agar supaya kamu tidak hidup lagi percaya kepada Tuhan. Kamu tidak hidup lagi mengenal Tuhan. Bahkan dia akan buat kamu tidak ada di tempat ini pada hari Minggu mungkin. Dia berusaha untuk mengambil Tuhanmu dan diganti dengan Tuhan yang lain. Ada banyak muncul Tuhan yang kecil yang ingin menggantikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidupmu. Tetapi kita melihat ini. Firman Tuhan berkata di bagian pertama, ya Tuhan Engkaulah Allahku. Elohimers dan anak-anak muda saat ini, jangan sampai keadaan di sekelilingmu mengambil Tuhan yang hebat di dalam hidupmu. Jangan sampai keadaan terpurukmu, jangan sampai keadaan sendirimu hari ini mengambil Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Sehingga keadaan itu yang akan membuat engkau terkatup sehingga kamu tidak bisa memuji Tuhan. Yang lain sudah nyembah Tuhan, kalian udah gak bisa ngalami Tuhan. Ada banyak hal yang berusaha mengambil Tuhan di dalam kehidupan kita, menggantikan dengan hal-hal duniawi ini. Dan tidak sedikit kita melihat bahwa anak-anak muda mulai terseret ke sana, mulai terbawa ke sana. Sehingga apa? Mereka tidak lagi memiliki respon yang baik. Bukan hanya kepada acara keagamawian, bukan hanya kepada acara gereja, bukan hanya kepada hal-hal rohani mereka sudah tidak memiliki respon dan tidak peka. Tetapi kepada kehidupan mereka yang ada di rumah, yang ada di lingkungan mereka. Mereka mulai tidak menghargai. Saya mau katakan bicara tentang penyembahan. Penyembahan adalah satu kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Bahwa ada seseorang yang lebih besar dan lebih hebat daripada kita. Dan juga penyembahan adalah menunjukkan bahwa ada rasa hormat dan rasa kagum dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan saya katakan bahwa iblis berusaha mengambil itu dari hidup kita. Dia berusaha mengambil rasa hormat kita. Sesuatu yang baik di dalam kita berusaha iblis ambil dan diganti dengan sesuatu yang secara dunia itu adalah baik, itu adalah keren, itu pokoknya maco, itu yang paling hebat. Dan itu iblis lakukan hari-hari ini sehingga kita mulai lihat ada generasi-generasi yang hilang. Kita mulai melihat ada banyak anak-anak yang mulai terhilang. Karena apa? Karena sudah tidak ada Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka. Mereka mulai melihat sesuatu yang lebih besar lagi yang ada di luar sana. Sesuatu yang lebih indah lagi. Sehingga apa? Mereka tidak punya respon yang baik lagi terhadap kebesaran Tuhan dan terhadap kemurahan Tuhan. Siang hari ini saya mau bagi sama kalian tentang satu kisah yang saya sudah cerita di awal tadi. Ada satu contoh
ketika mereka tidak memiliki respon yang benar terhadap kemurahan Allah, terhadap kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang seperti itu terkutuk. Saya tuh Tuhan, kenapa saya harus bawakan ini? Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya pada saat ini. Saya rindu, bahkan kita semua rindu. Generasi kalian, anak-anak muda di tempat ini adalah satu generasi yang kuat, satu generasi yang militan, satu generasi yang punya bukan hanya kuat di luar saja, tetapi kalian juga kuat di dalam roh kalian. Mari kita lihat di Maleaki. Maleaki pasal 1, tetanggaan sama Matius kalau kalian bawa Alkitab ya. Maleaki pasal yang pertama, kita melihat ayatnya yang kedua. Maleaki pasal yang pertama ayat yang kedua, kita lihat firman Tuhan berbunyi seperti ini. Maleaki pasal yang pertama ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Ini Tuhan sendiri yang bicara sama umat Israel pada saat itu. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub, demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Ini ya, kita melihat saat itu firman Tuhan datang kepada orang Israel. Dia berkata apa? Aku mengasihi kamu. Kalian bisa bayangin sendiri ketika ada seseorang datang kepada kamu dan bilang, I love you. Waduh, kalian yang lagi sendiri, wah ini benar gak sih? Atau kalian mungkin yang lagi benar-benar lagi dalam keadaan mencari, wah ini sudah tepat Tuhan, sudah tepat ini. Tiba-tiba ada yang datang berkata, aku mengasihi kamu. Tetapi kita melihat respon daripada orang-orang saat itu. Respon dari orang Israel saat itu mereka apa? Mereka bertanya dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bagaimana engkau bisa mengasihi kami. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya ya. Saya lompat dengan ayat-ayat yang lain. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata. Sebab dari terbitnya matahari kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan persembahan korban bagi namaku dan juga korban sajian dan tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12. Tetapi kamu ini menajiskan karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kita melihat bagaimana orang Israel, orang Yehuda pada saat itu. Firman Tuhan datang kepada mereka berkata, aku mengasihi kamu. Yesus datang dengan sepenuh hati, Yesus datang dengan kebesarannya. Yesus datang dengan keperkasaannya, datang berkata kepada orang Israel saat itu, aku mengasihi kamu. Tapi kita melihat respon orang Israel pada saat itu adalah apa? Mereka curiga dengan Tuhan. Kalau mungkin sekarang kita bisa curiga ya ketika orang datang tiba-tiba, loh mak tutu gitu udah datang kita, I love you, beneran gak sih? Ya itu kita harus pertimbangkan. Tapi kalau Yesus, kalau Tuhan sendiri datang sama kamu, datang berkata, aku mengasihi kamu. Tapi kamu berkata, benar serius Tuhan kamu mengasihi aku. Aku sih jomblo Tuhan, udah umur segini sih jomblo, contohnya gitu ya. Kamu datang sama aku, lihat keluargaku lagi berantakan, Tuhan lihat. Aku belum selesai kuliah Tuhan karena gak ada biaya. Kamu bilang kamu mengasihi, kita mulai curiga dengan Tuhan. Ini respon ya. Respon yang disampaikan oleh orang-orang Yahuda pada saat itu. Orang-orang Israel pada saat itu. Mereka curiga dengan Tuhan. Mereka menajiskan setiap persembahan mereka. Kalau kalian baca seluruhnya, mereka datang membawa persembahan. Persembahan mereka cacat di hadapan Tuhan. Mereka membawa persembahan bukan persembahan yang terbaik, mereka datang bawa kepada Tuhan. Penyembahan mereka hanya dengan bibir mulut mereka. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka mempertanyakan, benar gak sih Tuhan mengasihi aku? Ada gak siang hari ini bertanya, Tuhan benar gak sih Tuhan sayang sama aku? Ada? Ada gak sih? Saya harap gak ada ya. Tuhan sayang sama kalian. Sayangnya sayang banget dan banget. Kalaupun ada pertanyaan itu timbul di pikiranmu. Hari ini saya mau berkata bahwa dia benar-benar mengasihi kamu.
Kalau kalian boleh ada sampai saat ini, itu karena Dia mengasihimu. Katakan dalam hatimu, ya Yesus Tuhan, Kau mengasihi aku. Yuk kita lihat respon yang disampaikan orang-orang saat itu. Mereka curiga dengan Tuhan. Tapi siang hari ini kita memiliki respon yang baik, ya. Kita memiliki respon yang baik terhadap kasih dan kemurahan Tuhan, terhadap cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali ke Yesaya pasal 24. Ini satu respon yang luar biasa yang ditunjukkan pada orang-orang percaya, ya. Yang ditunjukkan orang-orang percaya terhadap keadaan yang mereka alami. Tidak sama seperti yang ada di Maleaki. Mereka bertanya tentang Tuhan karena apa? Mereka lihat keadaan mereka saat itu. Tapi kita mau lihat ada satu respon yang luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang percaya. Dan ini yang saya mau bawakan ini adalah tentang nubuatan, tentang keadaan di akhir zaman ini. Kita mau melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-24. Yesaya pasal yang ke-24. Saya akan lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 24 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata seperti ini. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Mungkin kalau kalian lihat ini, wah orang-orang ini lagi dapat berkat nih. Lagi bersorak-sorak. Orang-orang ini lagi dapat mungkin segepok berlian nih. Orang-orang ini mungkin lagi dapat tanah yang besar. Orang-orang ini mungkin lagi dalam kemenangan yang besar. Musuh mereka dikalahkan. Sampai apa? Mereka itu bertepik sorak. Mereka bersorak-sorak saat itu. Mereka menyanyikan suara dengan suara yang nyaring. Karena sangat mudah buat kita untuk menyanyi, untuk mengucap syukur ketika kita diberkati. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di ayat-ayat yang pertama, keadaan bumi saat itu lagi tidak baik. Ini nubuatan tentang akhir zaman, ini nubuatan tentang penghakiman, tentang tentang sengsara besar di akhir zaman. Kalau kalian mau lihat di ayat-ayat yang pertama, ketika orang-orang pada saat itu menyanyikan pujian kepada Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, mereka bersorak kemenangan saat itu, mereka bukan dalam kondisi yang baik. Kalau kalian baca pada ayat-ayat itu, saya akan coba bacakan di sini, di ayat yang kedua. Maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam, seperti nasib hamba-hamba laki-laki demikian nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikian nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikian nasib penjual. Dan saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman itu. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Keadaan di saat itu, keadaan yang dinubuatkan ini bukan keadaan yang baik. Tetapi satu keadaan yang sangat-sangat sulit. Satu keadaan di mana tidak ada lagi kehidupan. Kalau kalian baca di ayat yang selanjutnya. Sudah tidak ada lagi sukacita di tempat itu. Di bumi ini sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Semua yang mereka miliki hangus. Semua yang mereka punya lenyap. Tapi kita melihat satu respon yang luar biasa. Ini adalah keadaan akhir zaman. Yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan. Memilih Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Di ayat yang sudah kita bacakan tadi. Mereka apa? Mereka menyanyikan suara yang nyaring. Mereka menyembah Tuhan. Mereka apa? Bermegah di dalam Tuhan. Kita melihat ada satu situasi mungkin yang berbanding terbalik. Kadangkala sulit buat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di satu keadaan di mana kita lihat keadaan itu sangat sulit buat kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin saya sampaikan ini, wah kakak belum alami sih apa yang saya alami. Tapi saya mau katakan, ada gitar, oke. Nah, saya mau berbagi cerita ya buat kalian saat ini. Bagaimana sampai saya itu bisa belajar menyembah Tuhan. Sebenarnya bukan dalam keadaan saya lagi baik-baik saja. Bukan dalam keadaan saya lagi berlimpah, prestasi saya baik, tidak. Tapi saya belajar menyembah Tuhan di tengah keadaan saya yang lagi terpuruk.
Di tengah keadaan ada tuntutan dari orang tua seperti ini. Tuntutan saya harus begini, tuntutan saya harus begini. Tetapi keadaan saya itu lagi benar-benar, saya mungkin beberapa tahun lalu ya, mungkin kalian masih sekolah minggu, saya pernah berbagi di mimbar ini tentang bagaimana pertama kali saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Saya dilawat Tuhan bukan di dalam gereja, saya menerima Roh Kudus bukan ketika saya lagi duduk seperti kalian saat ini menyembah Tuhan, tapi saya menerima Roh Kudus ketika saya ada di kamar tidur saya sendiri. Di saat seperti itu saya belajar menyembah Tuhan. Nilai saya anjlok, yang anjlok gitu ya saudara. Yang pertama nilainya bagus, tiba-tiba byur. Cuma karena cinta gitu ya. Kadangkala seperti itu. Karena cinta, aduh. Cinta bisa ambil semuanya, bisa buta kita kalau gitu. Anjlok. Orang tua nuntut, loh kok nilai seperti ini, anjlok. Wah ada banyak masalah lagi mulai timbul. Saya mohon maaf ya, ini jangan ditiru, di sini juga ada anak saya, ada 2 anak saya. Jangan ditiru, tapi kalau mereka, jadi saya itu sempat pakai uang sekolah. Wah Kak Fedi, gini-gini pakai uang sekolah ya. Saya itu korupsi uang sekolahnya. Jadi seharusnya dibayar, tapi saya nggak bayar 4 bulan. Saya bisa hitung 4 bulan. Kalian tahu dulu ada majalah Aneka. Wah, saya itu paling senang dengan majalah ini. Jadi karena di tempat saya bukan kota ya, kota kecil. Tempat saya itu kota kecil. Jadi majalah itu cuman muncul itu setiap 1 bulan sekali. Dan itu cuman ada itu cuma di 1 toko itu aja. Jadi saya kumpul uang, tapi yang saya kumpul bukan uang jajan saya, tapi uang sekolah. Uang sekolah saya kumpul untuk beli majalah Aneka yang di dalamnya ada Nike Ardila. Gitu. Wah yang ketawa ini pasti zamannya Nike Ardila. Saya cuma itu bintang kehidupan ya. Saya udah kumpul duit itu. Ini mungkin kalian gini, Kak Feni itu masih kecil gitu ya. Tapi buat saya harus bayar 4 bulan ini, wah saya udah nilainya anjlok, udah harus, saya sampai nggak mau bawa papa saya ke sekolah untuk terima rapot. Kalau anak-anak saya yang bayar kan, kalau zaman sekarang kan zaman transfer kan, anak-anak nggak pegang duit untuk bayar uang sekolah. Kalau zaman saya harus pegang dibayarin ke guru. Satu keadaan yang nggak baik, satu keadaan di mana ada cinta segitiga lah. Wah jadi saya kan dilirik gak enak sama orang. Wah orang ini gitu. Jadi satu keadaan yang benar-benar tidak baik. Satu keadaan yang kok terpuruk banget. Ada satu masalah yang terjadi sampai kelas dengan ibu saya, dengan mama saya. Tapi di saat itu saya sudah melayani Tuhan loh saudara. Saya udah melayani, saya katakan ini respon saya gak benar. Respon saya terhadap kemurahan Tuhan saat itu lagi nggak benar, saya katakan saya lagi jauh dan jauh daripada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Bahkan Tuhan kasih 1 talenta buat saya bisa main gitar. Saya bisa main gitar tapi hari ini udahlah, saya bilang pengen main gitar, saya bilang Kak lah hari ini saya mau bagi sama kalian bahwa di saat seperti itu saya masuk ke kamar dari keadaan hancur-hancuran, guru-guru yang di sekolah sudah mulai begini, wah ini si Feni ini nilainya gini. Wah ini gimana ini ntar lagi udah mau naik kelas, mau SMA kelas 2, gimana ini kayak gini. Sampai saya cuma Tuhan pasrah Tuhan. Semua seolah-olah melihat saya dengan sebelah mata. Seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan malu, mau ke belakang lebih malu lagi, mau diam di tempat rasanya seperti Tuhan. Tapi kalian tahu, saya belajar meresponi Tuhan di saat-saat terburuk saya. Saya katakan saat itu saya cuma masuk kamar. Saya masuk kamar udah mau ulangan ini ya, ulangan. Saya disuruh pelayanan, saya tolak semua pelayanan, saya nggak mau WL-WLan. Saya benar-benar menolak semua karena buat saya sudah najis, saya sudah tidak kudus lagi. Artinya apa? Saya sudah melakukan seperti ini. Saya sudah bohong sama kedua orang tua saya pakai semuanya, uang sekolah saya pakai. Tapi saat itu saya katakan, ada suara ini datang, aku mengasihimu. Aku mengasihi, enggak Tuhan. Kadang kita nolak ya. Kalau kita dalam keadaan yang terburuk, kalau kita dalam keadaan berdosa.
Waktu kita dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, kadang ada suara itu datang, aku mengasihimu. Bener gak sih Tuhan? Tuhan sayang sama aku loh gak layak. Aku loh gak layak. Kadang datang lagi, aku mengasihimu, aku mengasihi. Bener gak sih Tuhan? Aku loh lagi dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kayaknya enggak deh. Kita mungkinlah pernah melakukan hal yang seperti ini. Kita menolak Tuhan. Kita respon yang negatif yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa kali saya tolak Tuhan, pelayanan saya tolak, saya gak mau melakukan. Buat saya mimbar ini tidak layak buat saya katakan waktu itu. Tapi saya boleh melihat bagaimana Tuhan jamah saya. Tuhan pakai bibir mulut saya untuk saya bisa memuliakan Tuhan. Waktu saya masuk kamar dalam keadaan benar-benar, wah kayaknya gak ada yang bisa nolong saya deh. Kayaknya saya belum bisa sampein sama mama papa saya kalau saya belum bisa bayar uang itu. Terpuruk banget. Tapi saya cuma berkata, Tuhan terima kasih dan terima kasih. Saya mulai ambil gitar. Ku ambil gitar gitu ya, main gitar. Tapi kok gak masuk-masuk ya Tuhan ya. Yang ada cuma apa? Intimidasi datang. Kamu gak layak. Bahkan ketika tangan sudah terangkat, Tuhan aku menyerah, tiba-tiba turun. Kamu gak layak. Tapi di lain sisi datang, aku mengasihimu. Tapi kuat yang di sini, kamu gak layak. Tapi kuat lagi datang, aku mengasihimu. Saya katakan, penyembahan adalah keputusanmu. Gak perlu dipaksa sama orang, kamu nyembah sama Tuhan. Ya, penyembahan adalah kerelaan hatimu, adalah respon terbesarmu terhadap cintamu sama Tuhan, terhadap rasa hormatmu kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan. Bukan bicara tentang feeling aja ya, tetapi ini ada sesuatu yang dari hidup kita. Kita menyadari bahwa iya Tuhan, ada sesuatu yang lebih besar dari aku, ada sesuatu yang lebih besar dari orang-orang yang saya harapkan, yaitu Engkau Tuhan. Saat itu saya mulai ambil gitar, kunci C D minor, A minor, wah bukan gitu ya. Mulai main kunci C. Sreng, ajar ku mengerti segala rencanamu. Lepas lagi. Kak Tuhan, rencana Tuhan putus di sini deh. Udahlah, ulang lagi, main lagi. Sampai di titik saya gak mau pegang gitar. Saya lepas gitar itu, saya cuma menyembah. Saya gak nyanyi, saya cuma menyembah. Haleluya, haleluya. Karena apa? Kadangkala menyembah Tuhan gak perlu alat-alat yang harus banyak untuk kita bisa menyembah Tuhan. Saya katakan tadi, menyembah Tuhan, Engkau dan Tuhan. Oke? Siang hari ini cuma itu saya mau bagi buat kalian. Gak mau panjang-panjang sore siang hari ini. Yuk siang hari ini apapun keadaan, respon dengan baik. Dan kamu akan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu ketika kamu memiliki respon yang benar terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kemurahan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di bagian pertama tadi di Yesaya 25, sebab dengan kasih kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Kalian lihat, masa depan kalian dipegang sama Tuhan. Masa depan kalian digenggam sama Tuhan. Rancangan Tuhan gak stop di sini ketika kamu diputus sama pacarmu. Rancangan Tuhan gak stop ketika kamu, Tuhan aku gak bisa bayar SPP Tuhan. Orang tua saya lagi mengalami hal yang sulit. Papa saya lagi sakit, mama saya lagi sakit. Bukan cuma stop di situ rancangan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan akan terus berjalan dan terus berjalan. Mari imani rancangan Tuhan yang besar dan ajaib yang Tuhan siapkan buat kamu. Yuk miliki respon yang baik terhadap kemurahan Tuhan. Terhadap kebaikan Tuhan. Mari salah satunya nyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kak, gimana aku bisa menyembah Tuhan?
Di mana aku bisa menyembah Tuhan? Saya katakan kapan aja, di mana saja kamu bisa menyembah Tuhan. Kak, gaya menyembah itu kayak gimana Kak? Aduh, saya katakan menyembah Tuhan itu bukan gaya-gayaan. Tapi menyembah Tuhan, penyembahan adalah bicara tentang gaya hidup. Ya, bukan gayanya gini. Dulu mungkin ya kita tuh kalau nyembah Tuhan nanti angkat tangan pas di ref aja. Haleluya, angkat tangan di ref. Tiba-tiba WL-nya balik di pertama, sudah gini kita turun lagi. Wah, enggak, ternyata masuk ref. Bukan gitu, itu mungkin gaya ya. Orang punya gaya sendiri, kalian punya gaya sendiri untuk menyembah Tuhan. Tapi di mana saja engkau bisa menyembah Tuhan? Kak, ada satu pertanyaan pernah kalian lemparkan. Bisa enggak di kamar mandi, di toilet kamu bisa menyembah Tuhan? Saya mau katakan sama kalian, ingat enggak Paulus sama Silas? Mereka menyembah Tuhan waktu mereka ada di mana? Di penjara. Kalau kalian, saya tuh suka nonton film-film yang penjara-penjara gitu, yang penjara-penjara serem gitu ya. Kalau penjara serem itu kan udah kamar mandi di situ, tempat makan di situ, toilet di situ. Nah, penjaranya Paulus mungkin di situ, ada toilet di situ, tapi dia bisa menyembah Tuhan loh. Menyembah Tuhan dan orang-orang bisa mendengar penyembahannya dia. Dan siang hari ini yuk, mari datang menyembah Tuhan, tapi nyatakan kekagumanmu sama Tuhan siang hari ini. Karena salah satunya penyembahan itu adalah tingkat kekaguman tertinggimu akan Tuhan. Ketika wah Tuhan, kalian tuh kayak speechless, gak bisa ngomong lagi apa yang Tuhan lakuin sama kamu. Iya ya, Tuhan tuh bisa tolong ini, Tuhan itu bisa tolong ini, Tuhan itu bisa bayarin retreatku gak ya Tuhan? Yes, kita imani banyak anak-anak muda akan diberkati Tuhan ya. Ayo ikut retreat, berdoa sama Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan siang hari ini. Saya percaya ada berkat Tuhan yang telah siapkan ketika kalian akan healing nanti ya. Healing nanti di mana? Di BDI. Oke. Karena itu mari siang hari ini yuk miliki respon yang baik agar supaya kamu dikatakan anak muda yang hidup. Bukan anak muda yang kayak vampir gitu ya. Tapi anak muda yang hidup, anak muda yang punya kualitas, bukan cuma kualitas secara jasmani, kamu ganteng, kamu cantik, tapi rohanimu baik juga. Kamu bisa kamu bisa tangkap hatinya Tuhan lewat kamu menyembah Tuhan. Yuk kita mau menyembah Tuhan siang hari ini, beberapa menit terakhir kita mau menyembah Tuhan. Saya nggak tahu keadaan kalian saat ini, mungkin kalian lagi ada di dalam pertanyaan kalian, benar nggak sih Tuhan sayang sama aku? Benar nggak sih Tuhan udah selamatin aku? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Kalau Tuhan sayang, kenapa aku lagi ngalami ini Tuhan? Kalau Tuhan sayang, kenapa aku lagi ada di titik ini? Tapi yuk kita punya respon yang baik, walaupun bumi bergoncang, gitu, walaupun hujan badai, walaupun apalagi gerimis, moh gitu ya, kita gerimis bikin sakit kepala. Walaupun apa yang terjadi di hadapan kita hari ini, keadaanmu hari ini, yuk kita mau tetap menyembah Tuhan. Orang-orang pada saat itu, lihat di dalam Yesaya pasal 24. Mereka bukan dalam keadaan yang baik ketika mereka bersorak kemenangan. Bukan dalam keadaan yang melimpah. Bukan dalam keadaan mereka diberkati sehingga mereka bisa bersorak menyembah Tuhan. Bahkan di keadaan mereka tidak diberkati mungkin secara manusia saat itu ya. Di tengah keadaan mereka kehilangan semuanya, tapi mereka masih mau tetap menyembah Tuhan. Yuk mari Elohimers di tempat dudukmu mulai berkata dengan Tuhan. Hatimu terhubung dengan hatinya Tuhan. Hari ini engkau terhubung dengan surga. Saya percaya surga dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan buat kita saat ini. Haleluya. Yuk mulai berkata-kata, mungkin kata-kata yang sederhana. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang bisa pegang tanganmu mungkin untuk berjalan lebih jauh lagi. Tuhan, aku kok capek ya Tuhan. Mau jalan tapi kok capek ya Tuhan. Kak Feni bilang sama kalian, bukan cuma sekali, 2 kali saya pun mengalami rasanya capek Tuhan ya. Tuhan boleh gak berhenti di sini, tapi Tuhan berkata ada rancangan yang terbaik yang kusiapkan buat kamu. Jalan yuk, Tuhan yang pegang tangan engkau hari ini. Yuk, jangan berhenti hari ini Elohimers. Jangan berhenti hari ini, yuk kita mau jalan bersama Tuhan. Mulai naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Engkau boleh angkat tanganmu siang hari ini, di mana engkau duduk. Engkau mulai berkata, Tuhan terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang engkau beri. Haleluya. Yes, mengalir. Haleluya. Dia mau datang di setiap kursi-kursi yang ada. Dan dia mau berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dan aku mengasihi engkau.